Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim kita sudah tahu bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Bersama kami ini akan selalu berbagi berbagai hal tentang Islam. Inilah kisah Islam telah kami rangkum. Bersama Islam History selalu hadir untuk berbagi. Ikatan Sejarah Brunei Darussalam dan Aceh Darussalam. Pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi, ada 9 ulama dari kekhalifahan Islam di Turki atas perintah Sultan Muhammad Jalabi ke Tanah Jawa melalui Kesultanan Samudra Pasai Aceh Darussalam. Sejak menjadi bagian dari Khalifah Islamiyah, Kesultanan Samudra Pasai melesat menjadi pusat koordinasi dan pengkaderan dai yang akan dikirim ke seluruh penjuru Nusantara. Dakwah Islam secara besar-besaran ke Nusantara pun dimulai. Dari Pasai, dakwah Islam menyebar melalui 2 jalur, yaitu jalur Malaka dan jalur Giri di Gresik. Dakwah besar-besaran dan bersifat politis dari Samudra Pasai Aceh Darussalam sang Serambi Mekah ini berhasil memunculkan kesultanan-kesultanan Islam berikutnya di seluruh Nusantara mulai abad ke-15 Masehi hingga awal abad ke-19 Masehi. Di antara kesultanan-kesultanan yang berdiri adalah Kesultanan Brunei Darussalam. Berdiri pada tahun 1402 Masehi di Kalimantan Utara dengan Awang Alang Betatar, seorang raja Brunei yang masuk Islam sebagai sultan pertamanya dengan gelar Sultan Muhammad Shah. Jika merujuk sejarah, berdasarkan catatan Tiongkok dan orang Arab menunjukkan bahwa kerajaan Brunei Darussalam awalnya berada di muara Sungai Brunei. Kerajaan itu memiliki wilayah yang cukup luas meliputi Sabah, Brunei, dan Sarawak yang berpusat di Brunei. Pada awal abad ke-15, Kerajaan Malaka di bawah pemerintahan Parameswara telah menyebarkan pengaruhnya dan kemudian mengambil alih perdagangan Brunei. Perubahan ini menyebabkan agama Islam tersebar di wilayah Brunei oleh pedagangnya pada akhir abad ke-15. Sehingga Kesultanan Brunei mencapai zaman kegemilangannya dari abad ke-15 hingga abad ke-17 sewaktu memperluas kekuasaannya ke seluruh pulau Borneo dan ke Filipina di sebelah utaranya. Di masa yang sama, Kerajaan Aceh Darussalam telah berjaya di Selat Malaka dan masih mampu membendung pengaruh barat di Sumatera. Peranan dua kerajaan tersebut dalam mempertahankan Islam di tanah Melayu inilah yang menandakan adanya hubungan sejarah yang kuat. Dalam sebuah literatur menyebutkan adanya hubungan antara Kesultanan Brunei Darussalam dengan Kerajaan Aceh Darussalam. Hal tersebut dilatar belakangi adanya kesamaan budaya dan agama serta menyatakan diri sebagai bagian dari kekhalifahan yang ada di Turki. Saya rasa Brunei juga memiliki hubungan dengan Aceh, namun kita tidak pernah fokus menggali hubungan sejarah ini. Ujar salah satu dosen sejarah FKIP Unsiah, Teguh Abdullah Sakti pada acehpost.com Kamis 1 Mei 2014. Dugaan adanya hubungan sejarah ini, kata Teguh Abdullah, merujuk pada pemakaian Kanun Mekuta Alam oleh Kesultanan Brunei. Sultan Hasan dari Brunei secara terang-terangan menyatakan ia mengambil pedoman pemerintahannya dari naskah adat mahkota alam Aceh, katanya. Menurut Teguh Abdullah, hal ini baru saja diketahuinya saat mencari isi lengkap kanun tersebut di berbagai referensi. Akhirnya saya menemukan catatan Ali Hasmi yang berjudul Kebudayaan Aceh dalam sejarah yang menyebutkan Brunei mengadopsi kanun Mekuta Alam milik Kerajaan Aceh, ujarnya. Dengan memakai kanun tersebut, kata dia, otomatis setiap hukum dan ilmu tata negara yang dimiliki Brunei berkiblat ke Aceh. Bahkan kanun itu masih dipakai hingga sekarang meski kita semua tidak menyadarinya. Dari dalam hal ini, saya rasa memang ada keterkaitan antara Brunei dengan Aceh. Apakah itu dari hubungan diplomasi politik masa kerajaan atau dalam rangka penyebaran agama Islam? Ini perlu dikaji dan diteliti secara khusus, katanya. Seperti diketahui, Kanun Mekuta Alam merupakan salah satu produk hukum yang lahir di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda abad ke-16. Di dalamnya mengupas tentang hukum syariat Islam dan aturan-aturan yang berlaku untuk masyarakat Aceh. Kanun ini juga membahas tata cara memilih raja, hukum dagang, posisi rakyat di dalam kerajaan, dan lain-lain. Kanun Mekuta Alam menjadi asas hukum kerajaan Aceh Darussalam setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda.
Sementara itu, Kesultanan Aceh Darussalam adalah salah satunya wilayah yang tidak dapat dikuasai Belanda. Tahun 1947, satu-satunya wilayah Nusantara yang tidak dikuasai oleh Belanda adalah Aceh Darussalam. Berkali-kali Belanda melakukan penyerangan namun gagal. Penyerangan udara oleh Belanda ke daerah pantai sepanjang Aceh, Ulele, Ujung Bate, Kurung Raya, Sigli, Ule Kareng, Lok Semawe, Langsa, Melabuh, Tapak Tuan, dan lain-lain bisa diatasi oleh pejuang-pejuang terlatih dari rakyat Aceh dengan menggunakan meriam-meriam anti pesawat terbang warisan kekhalifahan Islam Turki pada waktu memberikan bantuannya untuk Samudra Pasai Aceh Darussalam.